Oke, kembali lagi di Warta Bicara bersama saya Fran Bernard. Seperti biasa, hari ini saya ditemani seorang tamu saya yang sangat luar biasa, yang pastinya obrolan kita hari ini pasti akan sangat menarik dan teman-teman pasti akan sangat menikmati obrolan kita hari ini. Apa kabar Pak Sastriadi ini seorang Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah periode 2023 hingga 2028. Ya, apa kabar Pak? Baik, terima kasih Mas Frans. Iya. Saya luruskan dikit, saya namanya Sastriadi, Oh iya, Sastriadi. bukan Iya, Satriadi, Satriadi. karena ada kembaran saya itu, kembaran nama ya, kembaran itu beliau itu adalah Ketua Bawaslu, sedangkan saya Ketua KPU. Oh, mirip-mirip. Nama mirip, urusan pekerjaan juga Mirip-mirip, waduh. Asal jangan ketuker aja. Orang sering ketukar, teman-teman media sering nyarinya Satriadi, nelponnya ke saya. Gitu juga sebaliknya. Wah, asik tuh. Asal jangan bertukar rahasia instansi. Ya orang juga bisa ngucapin selamat ya. Ketika dilantik jadi ketua Bawaslu, ngucapin selamat ke saya. Saya bilang, ini salah alamat ya orang nih. Jadi nanti dikira dua jabatan ya. Iya, dikira Ternyata dua. cuma orang berbeda. Betul. Oke, apa kabar Pak Sastriadi? Baik Mas. Ya hari-hari sibuk apa Pak? Ya hari-hari kami selaku penyelenggara pemilu ya kesibukannya itu mengelola tahapan yang ada di wilayah hukum kami, tentunya di wilayah Kalimantan Tengah. Nah, tahapan pemilu secara keseluruhan ya. Baik. Nah itu yang kami laksanakan sekarang. Oh, selain di luar kesibukan kantor, ada kesibukan lain lagi nggak Pak? Waduh, kita fokus Mas. Oh, fokus. Wah. Fokus ya. Kerja kita penuh waktu ya. Waduh, apalagi dekat tahun 2024 ya Pak. Betul. Kalau kita nggak urus itu kan siapa lagi nanti? Iya, betul Pak. Iya Pak. Ini kan sebelum kita masuk ke pertanyaan saya nih Pak, Ya. boleh nggak Pak berbagi sedikit tentang latar belakang Bapak? Mungkin teman-teman kita yang nonton masih belum tahu Pak, sampai bisa jadi Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah hari ini Pak. Iya, latar belakang ya. Latar belakang tuh gimana? Bukan background belakang. Mungkin sekolahnya dulu iya. mulai dari apa gitu Pak? Nah, ya kalau bicara ini ya, saya sih asal dari daerah Kota Waringin Timur ya, daerah Sampit. Iya. Tapi bukan di kotanya ya, saya dari desanya. Oke. Jadi daerah Cempaka Hulu, Desa Parit namanya. Oh. Bukan Paris ya, Parit. Parit. Bisa Parit ya? Ya sekitar kalau dari sini sekitar 175 km lah, perjalanan 2,5 jam atau 3 jam. Oh, nggak terlalu jauh. Ya, nah kemudian pernah dulu kuliah di UPR, Unpar dulu ya, nama Unpar di FKIP jurusan bahasa Inggris, kemudian melanjutkan S2-nya di Universitas Udayana, jurusan linguistik. Oh, linguistik. Linguistik itu ilmu bahasa. Jadi sebenarnya ketika saya bekerja di pemilu, maka pendekatannya itu pendekatan bahasa. Wah. Enggak ya, bercanda Mas ya. Iya, luar biasa. Nah, kalau bicara karir pekerjaan sebagai penyelenggara pemilu, saya itu mulai ikut di penyelenggara pemilu itu sejak 2007. 2007? Wah, 2007 saya dulu menjadi tim seleksi anggota KPU provinsi waktu itu. Baik. Nah, kemudian beberapa bulan kemudian, udah selesai tugas itu, saya ikut seleksi di KPU Kota Palangkaraya tahun 2008, dan kemudian terpilih. Setelah itu 2012-2013 itu pernah juga jadi ketua di KPU Kota. Lalu kemudian periode berikutnya 2013-2018 ikut lagi seleksi dan terpilih lagi, dan selanjutnya 2018-2023 ikut seleksi di KPU Provinsi dan terpilih juga, dan sekarang ini periode keempat 2023-2028. Oh, oke. Ya sudah 15-an tahun lah ya. Di KPU ya? Iya betul. Wah, lumayan berarti Pak. Kalau sebelum di KPU dulu sempat kerja sebagai apa Pak? Iya, banyak lah kerjaan macam-macam lah. Pernah PNS juga. Oh, PNS. Ya. Oh, berarti kalau di KPU ini tuh sebenarnya bukan PNS atau komisioner itu PNS atau nggak sih? Bukan. Kalau komisioner itu kayak ini ya, jabatan publik ya. Jadi dia dipilih oleh tim independen yang disebut dengan tim seleksi yang dibentuk oleh KPU. Baik.
Nah, diseleksi kemudian melewati beberapa tahapan tes-tes dan seterusnya, kemudian terpilih dan dilantik. Oke. Gitu. Tapi tetap terima pensiunan seperti PNS juga atau gimana? Statusnya kalau PNS itu dia harus berhenti sementara, diberhentikan sementara gitu. Oh, oke. Nah, kalau apakah nanti dikasih pensiun apa tidak ya saya kurang tahu itu ya. Itu Oke. apa Baik. aturan kepegawaian yang menentukan itu. Mhm. Karena kan kalau urusan pensiun kan mungkin juga dihitung berapa lama masa kerjanya ketika itu kan gitu. Oh, tapi ini nggak berarti bukan termasuk PNS ya atau gimana? Bukan. Bukan ya? Kalau di KPU bukan PNS. Oh. Komisionernya ya. Komisioner. Ketua dan anggota itu bukan PNS. Oh, oke. Yang PNS itu adalah dari sekretariatnya. Oh iya, baik. Oke. Ini pengetahuan baru nih buat saya nih. Oke, lanjut tadi udah nanya tentang seputar PNS pegawai. Sekarang kita lanjut nih Pak, sebagai seorang ketua KPU. Berat nggak sih Pak? Iya, apa ya, pekerjaan itu kalau kita pandang berat ya berat. Kalau kita lakukan dengan serius, benar ya enggak juga sih sebenarnya. Kalau kita jalani dengan benar-benar ya. Ya kalau kita secara psikologis dari awal gitu, oh ini berat sekali nih, nggak akan ini. Yang berat jadinya. Prinsipnya gini, orang kan bisa gitu, kenapa kita enggak? Itu aja. Dan jabatan itu harus ada orang yang ngisi gitu kan. Baik. Nah, nggak mungkin itu kosong nanti kalau nggak ada semua orang yang mau ngambil jabatan itu ya nggak jalan nanti jadinya pemilu. Ya dibilang berat, iya juga, dibilang ringan ya iya juga gitu. Ya kita jalani aja. Berhadapan dengan partai-partai, caleg-caleg, apakah gampang atau gimana Pak? Iya. Kan kadang mungkin permintaan partai apa ya, mungkin ada macam-macam ya, jenis-jenis orang mungkin macam-macam ya. Iya. Politisi-politisi, kira-kira susah nggak ya menghadapi seperti ini Pak? Oh, gini ya, yang namanya pemilu itu kan sudah ada ketentuan-ketentuannya. Baik. Ada urusan-urusan tertentu kita berurusan dengan partai politik. Nah, jadi nggak random kita berurusan mereka itu apa aja enggak. Nah, artinya kalau kita berurusan mereka dengan peserta pemilu lah gitu ya secara umum, ya kita urusan kepemiluan dan itu sudah ada ketentuannya gitu. Nggak ada yang perlu kita khawatirkan lagi. Udah ketentuannya begini ya udah kita bicara masalah ketentuan saja. Dan saya sih positive thinking ya. Sepanjang dan sependek pengetahuan saya selama ini berurusan dengan peserta pemilu, menurut saya orang peserta pemilu juga adalah orang-orang orang-orang pintar gitu loh, bukan orang-orang sembarangan juga itu, dan mereka pasti sudah memahami sekali masalah aturan dan undang-undang gitu. Jadi nggak ada masalah sih menurut saya. Oke, baik. Kalau kendala selama menjabat sebagai seorang ketua KPU, ada nggak Pak kira-kira? Kita ini penyelenggara pemilu itu sebenarnya tidak boleh banyak curhat. Oh gitu, nggak boleh banyak curhat. Kenapa? Nggak boleh ngeluh. Kita sudah gini, kita ketika seleksi KPU itu kita secara sadar mendaftar gitulah. Iya. Mendaftar ikut seleksi gitu. Baik. Dan sebelum ikut seleksi dan ikut menjadi anggota KPU itu, kita tuh udah secara sadar tanggung jawab beban apa yang akan dihadapi nanti secara sadar kita lakukan itu. Ya sudah, ketika kita terpilih kita hadapi itu gitu. Dan kalau bicara kendala, nggak ada satupun urusan dunia ini yang nggak ada kendalanya itu. Iya. Nah ya udah kita hadapin aja dengan berbagai macam cara. Ya kita ini kan lembaga ya, bukan kita sendiri, bukan saya sendiri, bukan personal saya. Ada anggota-anggota yang lain, ada tim sekretariat, ada stakeholder lain, ada pihak kepolisian, ada pemerintah daerah, ada TNI dan seterusnya. Ya kita bisa berkoordinasi kalau ada masalah-masalah yang sekiranya bisa menghambat pelaksanaan tahapan pemilu. Baik. Ya, jadi bukan masalah personal ya, masalah dalam pekerjaan ini. Gitu. Iya. Ada nggak kasus-kasus unik yang Bapak tanganin selama ini kan belum setahun ya menjabat sebagai ketua KPU ya? 2023 ya? Bukan yang belum setahun lagi Mas, belum Juli, belum 2 bulan. Oh, belum 2 bulan ya. Sudah ada nggak sesuatu yang unik-unik tuh yang mesti ditanganin tuh Pak, ada nggak Pak?
Yang kelihatan, baru 2 bulan, baru banget. Apa ya? Karena memang gini, kebiasaan kerjaan di KPU itu kan memang menurut saya ya, bukan karena kita bekerja juga pernah bekerja di tempat lain gitu. Pekerjaan di KPU itu bukan pekerjaan biasa. Contoh saja masalah waktu ya. Kalau misalkan kita ketentuannya gini, pengajuan bakal calon anggota DPRD tanggal 1 sampai tanggal 14 Mei. Iya. Tanggal 14 Mei itu sampai pukul 23.59. Oh. Bukan hari kerja, tapi hari kalender gitu. Sampai mentok tanggal itu selesai gitu. Nah, itu kan kalau orang-orang yang biasa kerja di tempat lain pada umumnya pasti shock juga kalau lihat jadwal seperti itu ya. Nah, kalau kami karena udah jalani dari dulu seperti itu, ya biasa aja. Hari Minggu, hari Sabtu, hari apa itu kan yang orang-orang libur, kami nggak libur, ya udah biasa aja. Baik. Oh, wah. Berarti waktu itu benar-benar hari lembur, benar-benar lembur ya, apalagi waktu pendaftaran pendaftaran calon DPD waktu itu ya? Iya, bukan lembur namanya. Kalau lembur itu kan gini, jam kerja udah habis, tambah lagi kerjaannya gitu. Kalau ini? Ini enggak, memang jamnya waktu kerjanya gitu. Dari pagi sampai malam. Itu bekerja penuh waktu. Wah. Standby terus lagi, Pak. Iya, karena ini tuntutan. Baik. Tuntutan. Tapi ya apa istilahnya itu enggak seram-seram banget juga sih sebenarnya. Buktinya kami kan bisa jalanin gitu. Iya. Baik. Oke, Pak. Berbicara tentang pemilu tahun 2024. Iya. Nah, tanggapan Bapak seperti apa? Ini sudah masuk bulan Agustus, sebentar lagi berarti. Gimana Pak tanggapannya? Iya, kalau kita bicara ini ya, pemilu secara keseluruhan ya, jadi pemilu itu ada tiga aktor utama lah gitu ya. Baik. Pertama penyelenggara pemilu, kedua pemilih, ketiga peserta pemilu. Baik. Nah, atau siapa aja bolak-balik lah, ada 3 unsur itu ya. Yang pertama penyelenggara kayak kami ini kan sedang rekrutmen juga di kabupaten kota ini. Oh. Nah, termasuk yang PPK, PPS di kecamatan kelurahan itu sudah rekrutmen. Kemudian peserta pemilu sudah tetapkan 18 partai politik. Kemudian calon DPD juga sudah diproses. Dalam waktu dekat juga di pusat ya, KPRI ya, akan ada pencalonan presiden. Nah, itu peserta pemilu. Kemudian pemilih juga sudah ditetapkan pemilih. Baik. Nah, 3 unsur ini yang kami kelola gitu. Karena kalau tidak ada pemilih nggak ada pemilu kan. Tidak ada peserta pemilu, apa yang dipilih? Betul. Nah, 3 itu yang kami kelola saat ini gitu. Nah, kalau tahapan yang sekarang ini yang sedang kami lakukan ya verifikasi administrasi atau pencermatan daftar calon sementara untuk calon DPRD. Oh, baik. DPRD provinsi. Baik. Dan teman-teman di kabupaten juga melakukan hal yang sama gitu. Nah, tahun 2024 kan kita kan pemilu serentak. Wali kota, gubernur, DPRD, DPD. Ya, bukan. Jadi pemilu serentak itu di tahun 2024 ada 2 kali. Oh, 2 kali. Jadi saya kira itu sekali satu hari itu langsung semuanya. Enggak. Oh, enggak seperti itu. Jadi 14, ingat ya, di hari Valentine 2024 itu jangan kemana-mana. Betul. Anda harus datang ke TPS saja. Iya. Ya, kasih suara aja, jangan kasih sayang. Kencannya di TPS aja kalau gitu. Kencannya di TPS ya. 14 Februari itu kan, kalau anak muda tahu itu kan hari kasih sayang ya, Valentine's Day ya. Nah, nanti di 14 Februari 2024 itu pemungutan suara atau pemilu untuk memilih 5 lembaga. 5 lembaga. Pertama, Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, DPR RI. Ketiga, DPD RI. 4, DPRD Provinsi. 5, DPRD Kabupaten Kota. Oh. Jadi ada 5 surat suara nanti. Betul. Yang akan dicoblos di TPS. Itu yang Februari. Kemudian di Novembernya 2024 itu baru urusannya pilkada. Gitu. Wali kota dan gubernur. Wali kota dan gubernur secara serentak di seluruh Indonesia. Wow. Itu kalau kita ngomongin tentang kesiapannya sudah berapa persen ya, Pak? Kan ini lumayan ya. Ini kalau untuk
untuk apa namanya kesiapannya untuk yang pemilu presiden dan DPR ini ya tahapan udah berjalan semua sambil jalan misalnya ini pencalonan juga urusan logistik juga sedang ditata juga. Apalagi pemilih sudah ditetapkan, kemudian nanti ada masa kampanye dan seterusnya. Ya pada intinya kami siap lah gitu aja. Penyelenggara pemilu siap dan tidak boleh tidak siap. Oh baik. Harus siap. Gitu. Mungkin saya ada pertanyaan yang sering kali terjadi di masyarakat nih Pak. Kan ada nama pemilih terdaftar, tapi ternyata yang pemilihnya ini sudah meninggal. Nah, kadang itu kan bisa terjadi itu Pak. Itu seperti apa ya Pak kira-kira Pak? Dari KPU sendiri ya Pak untuk menanggulanginya? Kan kalau yang bersangkutan itu ternyata meninggal dan adanya namanya dalam DPT, ketika itu bukan di TPS toh, tinggal dicoret saja, dikasih tanda meninggal dunia gitu. Oh begitu. Nah, kita kan nggak tahu proses dia meninggal kapan. Betul. Karena kan DPT itu nggak ditetapkan di hari itu. Iya. Pasti beberapa lama sebelumnya, beberapa bulan sebelum yang bersangkutan meninggal bisa jadi kan. Jadi ya nggak masalah itu kalau sudah meninggal masih ada itu nanti tinggal ditandain aja di TPS itu. Oh berarti itu tugas panitia setempat dong nanti yang pemilahnya ya? Iya. Oh begitu. Kecuali kalau dia itu nyata-nyata sudah meninggal, kemudian sengaja dimasukkan dalam DPT. Nah itu nggak ada, proses itu nggak ada karena gini, yang namanya orang meninggal ini kan ada syarat administratif yang harus dipenuhi kan? Betul. Dia harus lapor dulu ke mana? Ke dinas kependudukan dan sebagainya kan, ke kelurahan dan seterusnya. Sehingga kalau dia secara administratif itu sudah memenuhi itu, maka namanya dalam database kependudukan itu harus dicoret. Ya kan seperti itu. Nah tetapi kalau yang meninggal ini tidak melapor kemanapun gitu, keluarga yang meninggal tidak melapor kemanapun, ya otomatis database-nya kan masih ada. Oh begitu. Nah kita ini yang melakukan pemutakhiran data pemilih ini mau dicoret, kita nggak punya dasar yang kuat menyatakan dia meninggal gitu. Betul. Kan gitu kan, logikanya aja gitu, seperti itu. Baik. Sederhananya seperti itulah. Nah sehingga kalau nanti ternyata di lapangan ternyata masih ada nama yang meninggal, ya udah nggak usah bikin rusuh. Maksudnya ya udah ditandain aja dicoret, kasih keterangan meninggal dunia oleh panitia setempat ya. Betul. Kalau ada kasus-kasus nama yang terdouble begitu, apakah masih bisa terjadi? Apalagi sekarang sistemnya online nih Pak. Sangat minim ya. Sangat minim ya. Sangat minim kalau ada yang ganda lagi. Teman-teman kita di divisi data dan informasi itu udah kerja keras ya untuk mencari data-data ganda itu, berbagai macam cara, berbagai macam teknik yang mereka lakukan untuk menghapus data yang memang fix 100% ini adalah orang yang sama terdaftar di 2 tempat. Nah itu pasti dihapus. Oke, baik. Tapi kalau dia itu ganda nggak jelas juga, misalkan nama, misalkan Franz, misalnya bisa aja ada Franz yang lain kan, tapi ada apa namanya? Nick saya kan Nick misalnya persis sama, namanya sama, itu pasti ganda. Iya ganda. Pasti orang yang sama. Tapi kalau saya dengan ketua Bawaslu misalnya nicknya beda kan pasti orang yang beda. Ya. Iya betul. Nah gini Pak, kalau ada misalnya pendatang, misalnya mungkin baru kan pemilunya 14 Februari nih. Iya. 14 Februari tapi dia namanya sudah terdata di daerah lain. Oke. Sebut saja di mana gitu. Di mana mungkin di Majalengka lah kira-kira ya. Atau di Banjarmasin. Di Banjarmasin lah, mungkin di Banjarmasin namanya sudah terdata di DPT di Banjarmasin. Tapi dia baru pindah ke Palangkaraya bulan Januari. Tiba-tiba dia datang ujuk-ujuk mau nyoblos gitu. Mau nyoblos di hari H pemilu. Itu gimana tuh? Namanya kan terdaftar di sana DPT Banjarmasin. Apakah dia di sini apakah cuma bawa KTP sedangkan namanya tidak terdaftar di DPT? Nah, sekarang gini, yang namanya untuk nyoblos itu maka seorang pemilih juga mesti harus proaktif ya. Betul. Kalau dia memang secara terencana dia itu akan pergi ke Palangkaraya di hari H-nya nanti, ini dia dari Banjarmasin, maka
harusnya dia itu mengurus dulu surat pindah memilihnya Oh. di KPU. Gitu. Maka nanti di KPU itu akan memberikan surat pernyataan bahwa dia akan nanti memilih di Palangkaraya. Palangkaraya itu di mana lagi? Kecamatannya apa? Aha. Kelurahannya mana? Oke. TPS-nya di daerah mana? Oke, itu diurus semua di KPU atau bisa online sekarang, Pak? Di KPU. Di KPU ya. Oke. KPU, dia harus seperti itu. Nah, dia bisa memilih nanti karena dia pindah memilihnya itu antar provinsi, maka dia berhak untuk memilih presiden saja. Oh, gitu. Dia tidak diberikan haknya untuk memilih calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Oh, iya. Oh, berarti cuman presiden yang boleh. Betul, cuma presiden. Karena presiden itu daerah pemilihannya itu adalah Nasional ya. NKRI, seluruh wilayah Indonesia, termasuk Baik. luar negeri juga. Baik. Sementara yang namanya DPR itu dia mewakili penduduk Kalimantan Tengah. Betul. Nah, DPD mewakili wilayah Kalimantan Tengah. Betul. Semakin mengecil lagi DPRD provinsi, dia semakin kecil lagi. Dia dapil berapa-berapa. Kabupaten kota juga demikian. Oke, baik, Pak. Nah, kan penyelenggaraan pemilu itu rentan permainan atau lobby-lobby yang dilakukan sebagai bentuk tindakan kepada salah satu parpol atau pencaleg, Pak. Nah, bagaimana Bapak bertindak jika ada anggota yang seperti itu, yang melobi-lobi gitu, Pak, dari partai-partai pemilu dan segala macam, dari partai-partai dan caleg-caleg pemilu gitu ya? waktu mendekati pemilu gitu, ada yang melobi-lobi, apalagi ke anggota misalnya, yang di luar kendali Bapak, gimana tuh, Pak? Saya kira apa ya, KPU itu bukan kayak proses-proses yang lain ya. Betul. Kalau lobby-lobby juga sebenarnya buang waktu aja, Oke. nggak akan berpengaruh apa-apa itu. Baik. Dan saya positive thinking ya, pengalaman saya juga orang partai juga nggak akan ada lah ya, seperti itu ya. Ada mungkin paling orang yang memang tidak paham dia, Baik. nggak paham. Dan teman-teman kita di KPU juga, nah kami kalau di jajaran kami tegaskan kalau hal-hal yang bisa merusak citra penyelenggara pemilu ya kami harus tegaskan itu. Nah, tapi kembali lagi, saya kira sudah tidak terlalu inilah. Saya aja nggak ngerasa pernah di lobby kok urusannya gitu. Lagi pula ngapain? Nggak akan ada pengaruhnya kok. Apalagi jumlah suara kan sangat ketat ya penjadian sekarang ya. Jadi dan penghitungan juga di TPS setempat ya. Betul. Silakan bersosialisasi sebaik mungkin ke masyarakat, kemudian ambil perhatian masyarakat dan seterusnya, maka yang bersangkutan pasti akan dipilih lah gitu. Oh. Ya kalau bisa lobby saya kasih situ Mending aja ya lebih. ke media Pak ya, kita beritain. Kita bantuin promosinya. Iya. Iya, kalau bisa sih. Iya, oke Pak. Sekarang Pak, dari pengalaman Bapak itu Pak, ada nggak parpol yang berusaha untuk melakukan hal yang aneh-aneh gitu Pak, dari pengalaman Bapak ya? Enggak. Dari dulu nggak ada ya, dari dulu sampai sekarang. Iya. Kan gini juga sebenarnya. Tergantung dari kita juga. Kalau saya misalnya ngomong, wah ini loh, saya kasih jalan nih. Padahal orang kan bisa juga. Saya tipu, artinya kan saya nipu berarti kalau gitu kan. Ya kalau saya ngomong, kalau orang ada bicara, oh ini saya bicara prosedural, normatifnya begini. Ya orang kan paham jadinya. Nah kalau kita bilang, saya bisa bantu loh gini. Itu kan orang bisa jadi salah paham. Oh bisa benar ini. Bisa ada di tangannya KPU nih keberhasilan kita nih. Gitu kan. Tapi kita sedapat mungkin nggak berpikiran seperti itu dan nggak berbuat seperti itu. Kalau ada misalnya yang berbicara masalah tentang kepemiluan, ya kita jelaskan aturannya seperti apa. Iya. Normatifnya di lapangan itu seperti apa ya kita jelaskan gitu. Dalam hal nanti ada yang melakukan pelanggaran di dalam perjalanannya di lapangan nanti kan ketentuan peraturan dan undang-undang itu udah jelas itu. Baik. Ada sanksinya semua. Baik. Itu aja. Nah, dulu tuh kan ada beberapa tahun ke belakang ya Pak ya, kalau kita lihat isu-isu tuh sistem KPU dihack sehingga memenangkan salah satu calon gitu. Itu apakah mungkin bisa terjadi ya Pak?
Saya rasa saya nggak ngerti apakah bisa terjadi seperti itu atau enggak ya. Iya. Karena dulu kan isunya rame tuh yang kayak begitu. Ya. Sekarang gini, yang membuat kita menang itu sistem apa kenyataan di lapangan? Bukan sistem, Baik. hasil lapangan, hasil yang manual itu gitu. Iya. Nah, kalau di sistem KPU itu dia sistem hitung cepat atau apa, situng, misalnya kan sistem informasi penghitungan itu dia itu sifatnya apa ya, publikasi data. Ini loh data real di lapangan seperti ini gitu. Oh, begitu. Kalau itu dihack atau di apa gitu ya, saya nggak paham persis ya. Tapi bisa jadi kadang-kadang kita juga bekerja, bisa jadi dia servernya down atau sistemnya lagi macet gitu karena maintenance dan sebagainya. Karena pada hari yang sama seluruh Indonesia melakukan misalkan mengupload data pada hari yang sama pada saat yang sama kan ya sistemnya bisa jadi gitu down juga. Tapi untuk hal seperti itu kayaknya kira-kira rada nggak mungkin ya Pak, soalnya data real Ya, di lapangan. kita secara cerdas saja lah berpikir ya, secara cerdas saja berpikir. Dan contoh gini juga, ada isu misalkan surat suara didistribusikan, surat suara sudah dicoblos misalnya. Betul. Gitu ya. Nah, sekarang gini, kalau kita bicara ketentuannya, surat suara sudah dicoblos. Oke. Nah, sekarang kalau pada saat pemungutan suara di TPS, ketika Mas Prannya misalkan ingin nyoblos, maka ambil surat suara, kan dicek dulu. Betul. Kalau ternyata udah dicoblos, ya dikembalikanlah. Tidak memenuhi syarat jadinya. Betul. Tidak sah itu. Maka harus minta surat suara yang baru, yang betul-betul masih baru. Gitu. Betul. Jadi nggak ada pengaruhnya sih kalau menurut saya ya. Baik. Nah, sekarang kita berbicara tentang caleg yang akan maju di tahun 2024, Pak. Ya. Nah, menurut Bapak, kesiapan mereka untuk para caleg ini maju di tahun 2024, apakah sudah semuanya memenuhi syarat untuk maju atau masih banyak yang belum, seperti apa, Pak? Oh. Dari administratif ya, Pak? Ya, oke. Kalau kita tugasnya yaitu kita melakukan verifikasi syarat. Jadi mereka itu sudah menyiapkan syarat, kami ngecek aja syaratnya, oh udah memenuhi syarat, ini tidak memenuhi syarat, ini belum memenuhi syarat. Nah, itu yang menjadi tugas kami. Saat ini kami belum mengeksekusi sampai final. Karena masih ada masa pencermatan rancangan DCS. Betul. Nah, ini nanti memungkinkan lagi caleg untuk mengubah atau mengganti calonnya di masa itu. Oh. Sampai nanti penetapan daftar calon tetapnya di bulan November. Oh, bulan itu udah November. fix, udah final itu. Oh, November berarti sudah mulai Ya. fix ya. Berarti untuk kampanye sendiri dimulai dari November. Ya. Ketika semua sudah fix ya, Pak? Iya, sudah ada calon, sudah tetapkan semua. Berarti kalau ada caleg yang sudah mulai kampanye dari sekarang harusnya tidak boleh ya, Pak ya? Iya, belum saatnya kampanye. Nggak boleh kampanye sekarang. Karena dia belum tentu pasti jadi caleg juga kali. Betul. Belum tentu terverifikasi juga ya. Ya. Ya, itu kita kan susah juga ngatakan, oh kenapa Anda kampanye? Loh, saya bukan kampanye, saya cuma iseng aja kok. Orang saya juga nggak bakalan nyalon juga, ya, gitu kan. Nah, untuk menghadapi yang kayak begitu tuh gimana sih, Pak? Ada bagiannya sudah yang ngurus itu. Bawaslu yang ngurus. Jangan lempar ke saya semua. Tapi kan pusing loh gitu. Biar bagi-bagi lah, kalau yang urusan pusing-pusing kan sama-sama ngerasain pusing ya. Baik, Pak. Nah, ini Pak, sekali lagi sebelum pertanyaan terakhir ya Pak, satu pertanyaan lagi saya mau tanya nih Pak. Tanggapan Bapak mengenai caleg-caleg yang punya privilege. Bagaimana Pak? Oke. Privilege itu di mata siapa dulu? Nah, kalau di mata KPU itu semuanya privilege. Oke. Semuanya istimewa, semuanya kami perlakukan dengan standar yang sama. Baik. Di mata KPU ya. Ya. Nah, kalau dia privilege di masyarakat, ya udah urusan masyarakat itu nanti yang tentukan gitu. Iya. Jadi bukan KPU yang tentukan gitu. Oh, kalau dia misalnya punya privilege di parpolnya sendiri, tanggapan KPU gimana? Ya nggak ada Terserah parpolnya aja ya gitu. Terserah parpolnya. Di KPU tuh semua orang tuh istimewa lah. Semua peserta pemilu tuh kami perlakukan standarnya sama itu. Nggak pandang dia privilege secara finansial, secara ekonomi, sosial dan seterusnya. Semuanya perlakuan sama. Gitu.
Kalau yang ini kita senyumin, yang lain juga kita harus kasih senyum yang sama Iya. gitu. Di luar wewenang KPU juga berarti ya. Bila Yang perlu ada ukurannya senyumnya biar nggak ada beda-beda itu. Bila perlu ya, tapi nggak mungkin juga kan. Jadi buat KPU yang penting mereka terverifikasi ya syaratnya Betul. sudah terkumpul semua ya Pak. Udah standarnya itu umum. Baik. Jadi berlaku umumnya. Baik. Nah, Pak, terakhir Pak, pesan-pesan Bapak mungkin buat pemilu 2024 dan mungkin buat caleg-caleg yang mau maju tuh, kira-kira Bapak pesan Bapak ya. Pertama buat caleg-caleg dulu deh Pak yang mau maju, baru nanti mungkin buat masyarakat tentang pemilu 2024. Iya, ini kami bicara secara ini ya untuk kepentingan kepemiluan aja. Bahwa nanti 2024 14 Februari 2024 itu adalah hari pemungutan suara. Mari kita sukseskan, mari kita ajak seluruh masyarakat yang punya hak pilih untuk datang ke TPS dan berikan suaranya di TPS. Coblos sesuai dengan hati dan pikiran masing-masing yang mana menjadi tujuannya. Baik.